Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Gustami Sukma. Perkenalkan, nama saya Safanda Alamin. Apa itu konsolidasi laporan laba rugi dan laba ditahan? Konsolidasi laporan rugi laba dan laba ditahan adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Selain itu, laporan keuangan konsolidasi juga disebut perusahaan yang mempunyai anak perusahaan baik hanya satu anak maupun beberapa anak. Biasanya menyajikan laporan keuangan dalam bentuk laporan keuangan konsolidasi. Jenis laporan keuangan ini memang kerap digunakan untuk menyusun laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan seinduk menjadi satu entitas laporan keuangan. Unsur-unsur laporan laba rugi terdiri dari yang pertama, pendapatan dari penjualan, yang kedua, dikurangi biaya penjualan, yang ketiga, laba atau rugi kotor, yang keempat, dikurangi biaya operasi, yang kelima, laba atau rugi operasi, yang keenam, ditambah atau dikurangi, yang ketujuh, pendapatan atau pengeluaran lain, yang kedelapan, laba atau rugi sebelum pajak, yang kesembilan, dikurangi biaya pajak, dan yang terakhir, laba atau rugi bersih. Apa fungsi laporan keuangan konsolidasi? Laporan keuangan secara umum memang berfungsi untuk evaluasi kinerja perusahaan serta sebagai rujukan bagi investor untuk menilai kredibilitas perusahaan. Namun, pada laporan keuangan konsolidasi terdapat beberapa fungsi atau manfaat lain yang membedakannya dengan laporan keuangan mandiri. Salah satunya, laporan keuangan konsolidasi berguna untuk mengetahui efek entitas anak perusahaan terhadap perkembangan induk perusahaan dalam jangka panjang atau yang disebut long term. Terlebih lagi, laporan keuangan konsolidasi juga dinilai lebih efisien untuk perusahaan yang mempunyai anak. Sebab hasil dari laporan keuangan jenis ini cenderung mempermudah perusahaan dalam membaca dan meninjau kinerja bisnis secara keseluruhan. Di sini saya ingin menjelaskan syarat untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Apa saja sih syarat-syaratnya? Syarat itu ada 3. Yang pertama, perusahaan yang berhak menyusun jenis laporan ini tentu saja mencakup perusahaan induk yang memiliki anak perusahaan dan dibuktikan dengan kepemilikan saham. Yang kedua, perusahaan induk harus memiliki kepemilikan saham terhadap anak perusahaannya sebesar lebih dari 50%. Yang ketiga, jika kepemilikan saham perusahaan induk atas anak perusahaannya ternyata di bawah 50%, maka perusahaan tetap berhak menyusun laporan keuangan konsolidasi dengan syarat perusahaan induk mempunyai kendali penuh atas anak perusahaannya. Langkah-langkah terstruktur dalam menyusun laporan konsolidasi itu ada 7. Yang pertama, periksalah laporan keuangan baik milik perusahaan induk maupun entitas anak perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, menyesuaikan tiap-tiap laporan untuk melakukan eliminasi terhadap laporan laba rugi antar masing-masing perusahaan. Yang ketiga, eliminasilah penghasilan dan dividen dari anak perusahaan serta kembalikanlah saldo akun investasi anak perusahaan ke awal periode. Yang keempat, lakukanlah penyesuaian untuk membuat catatan dari bagian kepentingan non-pengendalian atas laba dan dividen anak perusahaan. Yang kelima, pada laporan entitas anak perusahaan, eliminasi juga saldo reciprocal investment yang tadinya dilaporkan dalam laporan keuangan entitas induk. Sebaliknya, eliminasi pula ekuitas yang tadinya dilaporkan pada keuangan entitas anak. Yang keenam, jika ada selisih nilai wajar, lakukanlah alokasi dan amortisasi. Yang ketujuh, lakukanlah eliminasi pada saldo-saldo resiprokal lainnya seperti utang piutang, pendapatan dan beban dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasusnya, yaitu PT Guntur mengakuisisi 80% saham PT Heri pada tanggal 1 Januari 2008 pada harga 5,6 miliar rupiah. Dalam proses akuisisi tersebut terdapat selisih nilai wajar investasi sebesar 40 juta, yaitu sebagai berikut. Terdapat piutang dagang yang overvalue sebesar 400 juta, persediaan yang overvalue juga sebesar 280.000, bangunan yang under value 400.000, tanah under value 640.000, utang pajak overvalue 120.000, dan goodwill 150.000. Lalu pada tahun 2008, PT Heri mengumumkan laba pada laporan keuangannya sebesar 200 juta dan dividen sebesar 100 juta. Atas pengumuman laporan keuangan tersebut, PT Guntur menyesuaikan nilai investasinya karena laba anak menunjukkan perkembangan investasi induk, sedangkan dividen yang diterima merupakan mengurangi nilai investasi. Di sini pembukuan PT Guntur sebagai berikut. Laba investasi
80% dikali 200 juta, jadi 160 juta. Lalu amortisasi selisih investasi, ada under value persediaan 280 juta, under value bangunan 40 juta, goodwill 10 juta, lalu dikurangi dapatnya total pendapatan investasi sebesar 390 juta. Lalu untuk jurnalnya untuk PT Guntur adalah sebagai berikut. Investasi dalam saham sebesar 340 juta pada pendapatan investasi, dan piutang dividen pada investasi dalam saham sebesar 80 juta. Lalu untuk kertas kerja konsolidasinya, hubungan induk dan anak setelah tanggal akuisisi mewajibkan induk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi tersebut diperoleh dari kertas kerja konsolidasi sebagai alat untuk mengeliminasi akun-akun yang berkaitan dengan transaksi antar perusahaan, yaitu 1. Pendapatan dari anak dan laba yang dibagi. Lalu alokasi laba hak-hak sebagai minoritas. Yang ketiga, saldo awal investasi dengan kekayaan anak per 1 Januari 2008. Yang keempat, amortisasi setelah investasi. Yang kelima, hutang-hutang sehubungan dengan dividen yang diumumkan anak. Lalu untuk kertas kerjanya dapat dilihat sebagai berikut. Setelah itu, laporan keuangan konsolidasi dapat disusun sebagai berikut. Yang pertama, laporan laba rugi konsolidasi PT Guntur dan anak perusahaan neraca konsolidasi per 31 Desember 2008. Di sini dapat dilihat laba bersihnya sebesar 900.000. Lalu untuk 2, laporan laba ditahan konsolidasinya dapat dilihat sebagai berikut. Setelah dihitung, ternyata laba ditahan per 31 Desember sebesar 2.500.000. Dan untuk neraca konsolidasi dapat dilihat total aktifanya sebesar 23.110.000 dan pasifanya juga sebesar 23.110.000. Jadi balance.